Apa macane 15 menit, Cuk? Video sekondi 15 menit. Ketok videone ketok raine ra? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunir Andui Pinayungan, NIM 19112732 dan teman saya Sonia Yuninda, NIM 19112758. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul klasifikasi jamur berbahaya menggunakan algoritma Naive Bayes. Lanjut pada latar belakang. Jamur merupakan salah satu jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di alam, sehingga sejak dahulu jamur dijadikan sebagai bahan konsumsi utama. Seiring dengan berkembangnya waktu, telah diketahui bahwa terdapat lebih dari ribuan jamur dengan berbagai jenis. Tidak semua jenis jamur dapat dikonsumsi. Banyak jenis jamur yang beracun. Salah satu jenis jamur yang banyak dikonsumsi adalah Agaricus bisporus. Agaricus bisporus adalah jamur pangan yang berbentuk hampir bulat seperti kancing, berwarna putih bersih, krem atau coklat muda. Agaricus bisporus merupakan jamur yang paling banyak dibudidayakan di dunia. Jamur ini dikenal juga dengan sebutan table mushroom, cultivated mushroom atau button mushroom yang merupakan kelas edible mushroom. Agaricus bisporus dalam kingdom fungsi termasuk ke dalam family Agaricus dan Lepiota. Family Agaricus dan Lepiota yang secara liar hidup di alam terbuka dengan bentuk yang beraneka ragam, warna yang bermacam-macam, serta sifat yang belum banyak diketahui, pada umumnya bersifat racun. Family Agaricus dan Lepiota yang beracun dapat menyebabkan sakit pada seseorang yang memakannya, dapat menyebabkan kematian. Family Agaricus dan Lepiota yang hidup di alam liar ada juga yang dapat dikonsumsi, bahkan ada yang dijadikan sebagai obat. Untuk membedakan jamur family Agaricus dan Lepiota yang dapat dikonsumsi dengan jenis yang beracun berdasarkan pada bentuk, sifat, dan keadaannya, sangat sukar untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya bentuk yang hampir sama dari spesies jamur family Agaricus dan Lepiota yang dapat dikonsumsi dengan spesies jamur lain yang beracun. Pada penelitian ini, akan digunakan algoritma Naive Bayes untuk membedakan jamur family Agaricus dan Lepiota ke dalam kelas dapat dikonsumsi atau beracun. Pada teori algoritmanya merupakan sebuah metode klarifikasi yang berakar pada teorema Bayes, metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenalkan sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi. Naive Bayes classifier bekerja sangat baik dibandingkan dengan model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Semali, Hindstone dan dalam jurnalnya. Cara kerja algoritma. Metode Naive Bayes classifier atau NBC didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Keuntungan penggunaan Naive
adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperkenalkan dalam proses pengklasifikasian. Untuk menjelaskan metode ini, perlu diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk yang menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Metode naive di atas disesuaikan sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya, cara-caranya. Kemudian lanjut ke pembuatan aplikasi. Tujuan dari analisis data tentang spesifikasi jamur adalah mengetahui akurasi dari konklusi spesifikasi suatu jamur. Apakah suatu jamur dengan kriteria tertentu dapat dikategorikan sebagai jamur yang dapat dimakan, ataukah sebaliknya tidak dapat dimakan atau beracun? Oleh karena itu, target dari analisa ini adalah kelasnya sebagai eatable atau poisonous dengan feature variabel yang kami pilih, yaitu mengenai ciri bentuk topi, ciri permukaan topi, ciri warna topi, dengan ciri tertentu dalam level variabel tersebut, yaitu ciri-ciri jamur yang biasa kita temui di pasaran, berbentuk cembung, permukaan berserat, dan berwarna putih. Gambar di atas adalah gambaran dari project flow yang telah kami buat. Kami memilih bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan project ini dikarenakan mudah dimengerti. Dengan menggunakan library I/O, NumPy, dan Pandas, dan menggunakan Google Colabs untuk running project, berikut adalah hasil screenshot dari project yang telah kami buat. Ini sedikit hasil screenshot projectnya. Lanjut di pemrogramannya. Di stop sih apa nek dipotong tak apa-apa. Ayo engkau garek dipotong. Untuk langkah pemrogramannya dikembali ke saka awal pembukaan, saka mbukake. Engkau aku dine nek angel buka meneh ki lho, Son. Ngeplay-ne iku lho. Ora ngan kayak malware apa-apa. Saka kene wae yo. Ning nggo isik Google. Ora saka Google New tok nganu. Kene. Oke. Untuk pembuatan programnya sendiri kita menggunakan Google Colab. Kita buka Google Colab melalui Google. Langkah selanjutnya adalah file yang script akan diupload. Langkah selanjutnya adalah membuka file, lalu mengupload bagian mushroom.
untuk meraninya adalah di bagian uh, import. Dua-duanya akan di-play. Oke, dapat tintang satunya lagi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python dan menggunakan Google Colab untuk runnya. Akurasi data mining dalam proyek ini itu berjumlah 99,6%. Untuk akurasi data miningnya sendiri ada di bawah dekat kesimpulan. Jadi kesimpulan bahwa identifikasi jamur dengan kriteria berbentuk cebung, permukaan berserat dan berwarna putih dapat diklarifikasi sebagai jamur yang dapat dikonsumsi atau dimakan. Jamur dengan ciri seperti itu biasanya dinamakan jamur susu. Untuk presentasi hari ini sekian. Jadi untuk ditutup aja Mbak Yuniar. Terima kasih untuk waktu dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Selesai. Ono pirang menit cuy? Saat ini isi. 15 menit ono rawi.